Eh, ngapa lu rem mendadak? Sumpah gue kayak lupa bayar PKB mobil kantor ini dah. Ya, demi apa sih? Emang lu biasanya PKB berapa? Biasanya gue bayar sekitar 2 jutaan gitu. Tiap tahunnya tinggal cek di aplikasi Samsat. Nah, muncul nominalnya langsung bayar. Oh, ya udah, ntar lu catat aja sebagai biaya. Kan boleh tuh pajak selain PPh dianggap sebagai deductible expense. Iya sih, coba gue cek deh. Lah, jatuhnya udah lewat jatuh tempo. Kena denda dah gue. Denda gocap lagi. Ya lu sih pakai acara telat. Berarti nanti gue catat biayanya 2 juta tambah 50.000 gitu ya? Nggak gitu, yang boleh lu anggap sebagai biaya itu cuma yang 2 juta, yang 50.000 gak boleh. Nah, kenapa lagi? Kan sama-sama buat mobil kantor. Karena yang 50.000 itu sanksi pajak, dan sanksi pajak itu adalah non-deductible expense, jadi nggak boleh jadi pengurang penghasilan. Bener gak sih? Nah, jadi konsepnya tuh gini. Dalam hal perpajakan, perusahaan itu memang diperbolehkan untuk membebankan biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. Contohnya pajak-pajak selain pajak penghasilan, kayak PBB atau PKB atau PPN yang nggak bisa dikreditin. Itu memang boleh dianggap sebagai deductible expense. Dasar hukumnya ada di UU PPh pasal 6 ayat 1 huruf A angka 9. Tapi banyak yang salah kaprah ketika pajak itu boleh jadi biaya. Mungkin banyak orang nganggepnya denda atau sanksinya pun boleh dianggap sebagai biaya. Padahal dalam UU PPh pasal 9 ayat 1 huruf K itu jelas dikatakan kalau misalnya sanksi administrasi dalam hal perpajakan tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau adalah non-deductible expense. Artinya dia nggak boleh jadi pengurang penghasilan kena pajak. Nah, kalau misalnya di contoh kasus yang ini, 2 juta yang adalah PKB itu boleh dibebankan sebagai biaya, karena PKB itu adalah salah satu jenis pajak selain pajak penghasilan. Tapi ketika dia telat bayar dan dia kena denda 50.000, itulah yang nggak boleh dibebankan sebagai biaya, karena 50.000 itu termasuk dalam kategori sanksi, dan sanksi itu adalah non-deductible. Jadi, kalau misalnya kita mencatat di laporan keuangan, yang sah untuk dijadikan sebagai biaya itu cuma yang 2 juta. Yang 50.000 itu ya harus kita pisahin dari biaya fiskal. Tapi kalau misalnya kita udah terlanjur nyatet 2.050.000, maka 50.000 itu harus di take out dengan cara kita melakukan koreksi fiskal positif. Nah, kenapa lagi? Kan sama-sama buat mobil kantor. Sebenarnya simpel banget. Karena sanksi itu nggak akan muncul kalau misalnya seseorang itu nggak melakukan pelanggaran atau ketidakpatuhan. Jadi negara tuh sengaja mendesain sanksi sebagai penegakan aturan, bukannya malah jadi celah untuk orang-orang. Coba bayangin kalau misalnya sanksi itu boleh jadi biaya. Nanti yang ada orang sengaja ngelakuin pelanggaran supaya bisa nge-charge dendanya itu sebagai pengurang pajak. Jadi kalau dari sisi kebijakan fiskal, ini adalah hal yang wajar banget untuk gak memperbolehkan sanksi itu mengurangi penghasilan kena pajak. Karena pajak itu adalah kewajiban, sedangkan sanksi itu adalah konsekuensi dari pelanggaran atau ketidakpatuhan si wajib pajak ini. Jadi UU PPh ini sengaja untuk membedakan treatmentnya. Harapannya supaya WP itu bisa lebih patuh dan juga lebih aware sama deadline pajaknya. Oh, jadi gitu. Intinya kalau pajak boleh, kalau denda nggak boleh. Style reminder dah gue tiap tahun.